Baik, izin record rekan-rekan semua. Oke, telah hadir di sini Bapak Teja selaku narasumber ya. Oke, terima kasih Bapak Teja dan juga rekan-rekan semua di sini. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik rekan-rekan semua. Terima kasih sudah join pada kegiatan pada hari ini, di mana kita akan melaksanakan webinar bersama dengan narasumber di sini yang tidak lain dan tidak bukan adalah narasumber pilihan dari LSP Teknologi Rekayasa dan Informatika di sini. Ya, untuk webinar kali ini temanya adalah Mendeley Basic Workshop. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang dari mahasiswa, ada yang dari mungkin dosen juga ya, dan sebagainya gitu. Dan untuk kegiatan kali ini nantinya akan bersama narasumber membahas tentang lebih banyak kepada instalasi, kemudian mungkin termasuk cara pakainya gitu ya secara singkat gitu. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Salam kenal, saya Taufik dari LSP Teknologi Rekayasa Informatika. Untuk kegiatan kali ini merupakan kegiatan webinar Edu Partner yang diselenggarakan oleh LSP Teknologi Rekayasa Informatika atau LSP3. Mungkin teman-teman tadi sudah lihat ya tentang profil dari LSP3, di mana kita merupakan lembaga sertifikasi profesi yang bergerak di bidang TIK, komunikasi dan juga telekomunikasi. Nah, di mana nanti mungkin teman-teman yang di sini mungkin dari berbagai kalangan ya, tadi ada mahasiswa, guru, dosen, mungkin juga dari siswa sekalipun, ini nantinya bisa mengikuti ujian di LSP Teknologi Rekayasa Informatika gitu. Namun dengan tentu skema-skema yang sesuai dengan teman-teman seperti itu. Nah, untuk kali ini kita mungkin langsung kepada webinarnya. Namun sebelum itu saya izin bacakan terkait profil dari narasumber kami. Mungkin teman-teman sebelum ke sana ya, boleh mungkin apa namanya di sini ada, maaf ada, oh ya. Di sini ada media sosial dari LSP TRI. Silakan teman-teman boleh follow kami di media sosial. Ada YouTube, Instagram, dan LinkedIn kami. Silakan boleh follow untuk kegiatan-kegiatan sertifikasi lainnya. Di sini kami ada banyak program terkait mungkin ada sertifikasi promo, kemudian ada gratis, mungkin ada juga dan lain-lainnya, baik itu untuk rekan-rekan mahasiswa maupun yang lain seperti itu. Nah, di sini kami kami izin perkenalkan ya dari profil narasumber kami, yaitu Bapak Teja. Saya izin share screen terlebih dahulu. Mungkin nanti selama kegiatan, kalau misalkan ada kendala di tampilan ataupun suara, teman-teman boleh raise hand atau boleh di public chat ya untuk melihat atau memberikan feedback kepada kami seperti itu. Oke, baik di sini Bapak Teja Endra Encu merupakan dosen di Fakultas Teknologi Informasi. Sudah. Ini Teja merupakan Bapak Teja Endra Encu, ST MKOM dari Universitas Budi Luhur, Jakarta. Kemudian beliau mengajar di Fakultas Teknologi Informasi, program studi Sistem Informasi maupun Teknik Informatika. Di bidang keahliannya ada Informatika, Sistem Informasi, kecerdasan buatan, Machine Learning, pengembangan aplikasi, dan sebagainya. Bapak merupakan seorang akademisi dan dosen yang aktif dalam kegiatan Tridharma di perguruan tinggi meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM sebutannya dengan fokus bidang informatika. Kemudian kecerdasan buatan, pembangunan aplikasi mobile, serta pengembangan perbaikan pengalaman pengguna atau UI UX di berbagai produk teknologi.
Bapak Teja juga terdaftar, terindeks beberapa jurnalnya di SINTA, atau teman-teman sudah sering mendengar ya tentang SINTA atau Science and Technology Index di Kemdikti-Saintek, dan juga di Google Scholar serta ResearchGate. Nanti teman-teman silahkan boleh kunjungi profil Google Scholar, ResearchGate-nya Bapak Teja untuk melihat publikasi-publikasi beliau. Serta ada pengabdian kepada masyarakat terkait dengan optimalisasi ruang publik terpadu, ramah anak, RPTRA, dan sebagainya. Untuk pengembangan aplikasi dan kerjasama industri, Bapak Tejas juga berkolaborasi dengan PT Indi Teknokreasi Internasional atau Indi Teknologi dalam pengembangan dan penyempurnaan aplikasi mobile Islami, Ahwal Note, dan sebagainya. Sini. Untuk pengajaran, Bapak Teja fokus pada bidangnya, yaitu di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Nah, silahkan mungkin teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin ingin berbagi pengalaman atau menggali nih dari profilnya Pak Teja, silahkan gitu ya. Nah, namun nanti mungkin di sesi akhir ya untuk tanya jawab. Nah, nanti teman-teman silahkan bisa mengikuti materi dari Bapak Teja terlebih dahulu secara menyeluruh. Kemudian karena ini topiknya juga lumayan apa namanya, kalau disebut mungkin everlasting gitu ya, everlasting. Jadi penelitian ini banyak sekali sumber-sumbernya dan juga tidak habis-habisnya gitu ya. Jadi inovasi, tapi secara dasarnya apa namanya, menjadi sebuah penguat ketika kita sudah mempelajari atau belajar tentang salah satunya adalah tools Mendeley di sini untuk citasi, untuk memberikan apa namanya, banyak penulisan yang lebih terjaga, mungkin dari styling, dari mungkin cara, mungkin nanti bisa dari cara apa namanya, mengarsipkannya seperti apa. Nah, silakan teman-teman bisa mengikuti dari materi kali ini. Seperti itu mungkin ya. Oke, silakan teman-teman bagi yang ingin bagi yang belum follow, silahkan follow kami di media sosial. Sebelum itu, mungkin teman-teman sebelum kita mulai, silahkan boleh on cam terlebih dahulu, sambil kita nanti akan dokumentasi. Oke, silahkan teman-teman. Oh ya, sambil sapa-sapa ya, teman-teman dari mana aja ini? Ada Kak Adelia, boleh on mic atau di public chat, silahkan teman-teman. Boleh sambil menunggu on cam ya, yang lainnya. Oke, silahkan boleh on cam terlebih dahulu. Sambil kita menunggu, boleh di public chat dari mana aja, mungkin silahkan. Ada Kak Roro, ada Kak Adi Kusmantoro, ada Kak Adinda, Kak Adrian, Kak Ahmad, Kak Astri, Kak Aufa, boleh dari mana saja di sini, boleh kita sapa-sapa dulu ya. Oke, sambil menunggu, boleh teman-teman silahkan mungkin yang dari laptop, HP-nya boleh di follow, di HP-nya boleh follow YouTube, Instagram, dan LinkedIn kami, LSP Teknologi Rekayasa Informatika, dan boleh on cam terlebih dahulu. Oke, silahkan. Oke, oke, ada Kak Ayu, Kak Ayu dari Jakarta ya. Oke, salam kenal. Ada Kak Banafasyah, ada Kak Desi, Kak Dewi Aida. Dari mana Kak? Di sini? Kak Dio. Oke. Boleh domisili atau instansinya silahkan. Oke. Ada Kak Fauzi. Oke. Ini ada Kak Ahri juga dari LSP Teknologi Rekayasa Informatika. Ada Kak Armida, Kak Gevira. Dari mana saja ini? Oke, silahkan yang belum on cam boleh on cam terlebih dahulu ya. Ada Kak Jeremy Jonathan, Kak Kaila, Kak Lutfi, Kak Imtazian, dan sebagainya. Ada Kak Nurul Ainun. Kak Nurul, boleh dari mana? Oh, dari Tangerang. Salam kenal. Oke, ada Kak Salsabila. Kak Salsabila dari mana ini? Ada Kak Satria. Kak Satria dari mana kalau boleh tahu? Oke. Ada Kak Teguh. Oh, Kak Teguhnya ada dua ya, Teguh Setianto dan Teguh Randy. Oke, silakan boleh on cam terlebih dahulu teman-teman. Kita akan dokumentasi sejenak. Setelah itu kita akan masuk ke dalam
materi webinarnya. Oke. Oh ya, suara saya terdengar jelas ya? Mungkin boleh cek suara dulu, mungkin Pak Teja. Mungkin kalau misalkan nanti ada kendala. Selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi Bapak. Sudah siap ya ini ya? Oke, oke, terdengar jelas ya. Oke, silakan yang belum on cam boleh on cam terlebih dahulu. Oke, ini dari Kak Salsabila dari Blitar, Jawa Timur. Oke, yang lain boleh ya sambil di public chat kita lihat dari mana saja ini. Oh ya teman-teman, sebelum mulai juga silakan teman-teman dipastikan koneksinya lancar gitu ya, karena di dalam webinar kali ini nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Jadi sertifikatnya nanti akan muncul di dalam halamannya teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan di sini ya, saya coba share screen, nanti ada cara-caranya juga ya sambil saya tutorialkan. Namun karena ini baru mulai, jadi teman-teman belum bisa ambil sertifikatnya. Oke, nanti silakan teman-teman sambil menunggu on cam semua ya. Di sini nanti teman-teman silakan diklik apa namanya kegiatannya Pak Teja di sini yang Mendeley Basic Workshop. Nah ini karena sudah berlangsung ya. Ini tadi untuk berlangsungnya klik event saya, video conference, kemudian sudah join. Nanti pada event ini setelah selesai, nanti teman-teman silahkan isi kuesioner terlebih dahulu, gitu. Nanti silahkan diisi semuanya. Ketika sudah diisi, nanti dalam prosesnya 1 kali 24 jam paling lama itu akan muncul sertifikatnya di sini di tombol yang sama ya, di tombol unduh sertifikat ini. Jadi tombolnya pertama isi kuesioner, setelah isi kuesioner baru berubah tombolnya menjadi download sertifikat atau ambil sertifikat. Oke, silahkan teman-teman nanti jangan bingung ya dalam proses pengambilan sertifikatnya, dan ada nomornya juga. Jadi unik, teman-teman bisa ambil sertifikatnya. Kalau misalkan belum 1 kali 24 jam belum muncul sertifikatnya, silahkan hubungi admin. Adminnya di mana? Adminnya yang ada di sini. Ada narah hubungnya ya. Jangan hubungi Pak Teja ya. Karena Pak Teja nanti fokusnya pada presentasi seperti itu. Oke. Untuk sertifikat silahkan hubungi ke admin. Oke, begitu teman-teman. Oke, kita dokumentasi dulu ya. Oke, ini sudah muncul semua. Silahkan yang tidak ada kendala boleh dokumentasi. Kita dokumentasi dulu, boleh di on cam ya. Sebentar. Oke, sudah siap semua. Saya izin screenshot ya. Oke, silahkan teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi mungkin boleh salam kompeten gini ya. Oke. Ini nanti kalau biasanya uji sertifikasi muncul salam kompeten seperti ini. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh, masih ada. Sekali lagi ya, biar tidak ketinggalan ya. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Untuk lebih kalau misalkan terkendala dalam sinyalnya, teman-teman boleh off cam, tidak masalah gitu ya. Kalau yang mau tetap on cam juga tidak masalah, seperti itu. Oke, dari kami mungkin cukup sekian pembukaan kali ini. Untuk selanjutnya, untuk waktu dan tempatnya kepada narasumber Bapak Teja kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Saya akan mulai ya dengan share PPT. Nanti saya akan sering switch dari PPT beralih ke langsung demo. Jadi nanti PPT itu digunakan sebagai acuan aja, tetapi nanti mayoritas itu akan saya demokan. Jadi PPT-nya itu bentuknya
sangat cocok sebagai tutorial. Jadi nanti kalau ingin belajar lagi, tinggal ditonton rekamannya, karena di situ banyak capture-capture-nya. Tapi dalam workshop kali ini, PPT saya pakai sebagai acuan saja dan saya sering tunjukkannya live. Seperti itu. Baik, kita mulai ya. Oke, kelihatan? Oke, nama saya Teja, itu email saya. Jika ada pertanyaan bisa email juga. teja.endra.engcu@budilur.ajid. Kita langsung aja. Apa itu Mendeley? Jadi Mendeley adalah suatu software atau perangkat lunak yang dibuat untuk mengelola referensi atau pustaka yang sangat bermanfaat untuk penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan sebagainya. Jadi manfaat dari Mendeley Reference yang pertama adalah dia sebagai library atau perpustakaan. Kemudian di dalam library pustaka yang kita simpan itu kita bisa membaca PDF-nya. Tapi walaupun tidak semuanya tersedia PDF ya. Kemudian kita bisa memberikan catatan, menandai, atau kita sebutannya anotasi ya, memberikan anotasi. Kemudian ada fitur lain, Mendeley ini sangat ramah dengan Microsoft Word. Jadi di dalam Microsoft Word nanti kita bisa install add-in-nya. Di situ pada saat kita mengetik paper, kita langsung bisa melakukan citasi. Kemudian Mendeley ini juga kita bisa share. Kita bisa kolaborasi dengan sesama pengguna Mendeley yang lain. Jadi kita akan membuat nanti penyimpanannya itu di dalam grup ini, di bagian grup ini. Kemudian kita bisa invite pihak lain untuk ikut nimbrung ya. Jadi bisa memberikan anotasi juga, bisa baca juga, bisa jika diberikan hak bisa hapus, bisa nambah. Oke, lanjut. Di dalam Mendeley Reference Management Suite, suite itu maksudnya paket ya. Di dalam paket yang diberikan oleh perusahaan Mendeley itu ada 3 modul yang bisa diinstal. Yang pertama adalah Mendeley Reference Manager itu sendiri. Yang kedua adalah Mendeley Site. Mendeley Site ini adalah nanti terintegrasi dengan Microsoft Word. Kemudian Mendeley Web Importer, yaitu satu add-in yang di dalam browser. Jadi dalam browser kan kita bisa install add-in-nya, di mana website yang kita buka, kita bisa lakukan citasinya. Dan Mendeley akan mendeteksi apakah bisa disitasi dalam bentuk apa. Jika dia mendeteksi ada dalam bentuk jurnal paper, dia akan citasi dalam format jurnal. Kalau dia hanya membaca sebagai website, seperti kompas.com seperti itu, dia akan menyimpan sebagai halaman web, kemudian dilengkapi dengan kapan diaksesnya. Oke, kita lanjut. Untuk berikutnya kita perlu untuk memiliki account di dalam mendeley.com. Jadi jika belum punya account, tentunya kita harus install dulu. Kita harus install, nggak perlu punya account sih nggak apa-apa, tapi setelah install untuk bisa menggunakan kita harus punya account-nya. Jadi kita harus sign in. Saya akan switch ke website Mendeley. Sorry. Ini ya, website Mendeley seperti ini. Jadi kalau kita masuk ke mendeley.com, ini tampilan yang pertama ini seperti ini. Tampilan bisa berubah-ubah ya. Jadi beberapa di file PPT itu ada yang masih tampilan lama dan ada yang sudah baru. Jadi kalau tampilan yang baru seperti ini. Ini saya udah join.
Jadi kalau saya belum login, penampilannya seperti ini. Jadi bagi teman-teman dan sejawat yang belum punya account bisa register di sini. Jadi di klik sign in, kemudian nanti di sini ada pilihan kalau belum register, karena saya sudah register, dia mengenali akun saya. Tempat registernya. Satu lagi ya, untuk akun Mendeley ini dia juga sama dengan Elsevier, karena Mendeley sudah dibeli oleh Elsevier, jadi perusahaannya sudah menjadi satu. Dan seluruh grup perusahaan Elsevier dalam satu naungan Elsevier itu kita bisa login dengan akun yang sama. Oke, saya coba login. Jika belum punya akunnya, mungkin bisa juga register ya, bikin akun. Nah, kemudian di dalam halaman utamanya dia, di depan sudah diberikan tombol biru yang besar ini. Jadi untuk install paketnya Mendeley itu bisa bermacam-macam cara. Yang kita lihat sekarang ini adalah untuk Mendeley Reference Manager. Jadi software utamanya dia. Selain dari ini, kita menuju ke bawah. Jadi di bawah ini ada 3 paket yang tadi masuk ke dalam manajemen reference suite tadi. Yang pertama adalah Mendeley for your desktop. Ya, Mendeley for your desktop adalah Mendeley Reference Manager itu sendiri. Kemudian Mendeley for Microsoft Word ini untuk add-in di dalam Microsoft Word. Kemudian Mendeley for your browser itu adalah add-on di web browser kita. Jadi sebagai contoh ini di atas, ini saya menggunakan Microsoft Edge. Ini ada logo icon Mendeley di atas ini. Jadi ini kalau saya ingin melakukan citasi nanti ini tinggal diketik aja sedikit. Kemudian untuk menginstal Mendeley for your desktop, jadi ada pilihan nanti apakah untuk Microsoft Windows, langsung klik di sini. Jika OS-nya lain yang di bawah ini ada untuk Mac OS dan untuk Linux yang di sebelah kanan. Ya, instalasinya gampang seperti software-software lainnya. Jadi sekarang untuk instalasi satu software itu sudah sangat mudah sekali. Kemudian kita menuju paket yang berikutnya yaitu untuk Microsoft Word. Add-in Microsoft Word ini lokasinya ada di Microsoft Marketplace atau seperti App Store gitu ya. Kalau nanti installnya di Apple atau produk Macintosh, nanti ini akan diarahkan ke App Store. Jadi kalau pakai HP memang belum ada karena ini hanya OS PC aja. Pemahamannya kalau kita install sesuatu di HP kita kan softwarenya dikumpulkan di App Store ya, application store-nya si Android seperti itu. Jadi ini sama karena khusus untuk Mendeley add-in-nya Microsoft Word, jadi lokasinya itu ada di Microsoft Marketplace. Dengan demikian, di sini kita memerlukan akunnya Microsoft. Jadi bagi teman-teman yang belum punya akun Microsoft, nanti akan diminta membuat akun di sini. Tapi kalau sudah punya, nanti langsung disuruh login kalau belum login. Kemudian bisa langsung mendownloadnya. Jadi akun Microsoft itu belakangnya bisa banyak ya. Bisa salah satunya yang punya saya itu saya pakai hotmail.com karena hotmail.com itu dulu adalah email yang sangat terkenal. Kemudian perusahaan itu dibeli oleh Microsoft. Kemudian Microsoft juga punya domain-domain yang lain di bawah naungan Microsoft.
Baik, saya lanjutkan untuk instalasi yang ketiga adalah Mendeley for your browser. Nah, Mendeley for your browser ini add-on. Kalau add-on itu kan biasanya kita nggak perlu login ya, langsung bisa menginstal di dalam web browser kita. Jadi nanti muncul di atas seperti yang punya saya. Sampai sekian, ada pertanyaan? Silakan. Biar nggak terlalu banyak ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ini tadi halaman utamanya kita setting di situ. Saya sambil nunggu kalau ada pertanyaan ya. Kemudian kalau mau install untuk yang versi Microsoft di sini, kemudian kalau OS di bawahnya, kalau Linux di kanan, kalau Mac OS yang kiri, Linux di kanan. Kemudian untuk eh, untuk add-in-nya di dalam Microsoft Word itu ada beberapa cara yang dari halaman tadi websitenya. Kemudian kalau kita sudah install Reference Manager itu akan muncul juga di halaman Reference Manager. Oh ya, sekedar informasi ya, dulu Mendeley Reference Manager itu sifatnya offline. Tapi kemudian mereka mengubah strateginya menuju online. Namun demikian, masih disediakan versi offline-nya, walaupun versi offline itu tetap harus terhubung dengan internet. Seperti itu. Jadi kalau sekarang saya bisa katakan, menggunakan Mendeley Reference Manager secara offline itu hampir kurang bermanfaat. Jadi kalau menggunakan secara offline itu mungkin bermanfaat hanya untuk membaca ya, membaca PDF-nya, memberikan anotasi itu masih bisa. Tapi kalau untuk kita mencari, kemudian kita menghapus atau kita mengupdate record itu harus online, harus terhubung dengan internet. Nah, saya tunjukkan hasil instalasinya. Ini kalau sudah terbuka lama, seringkali dia halamannya menghilang begitu. Jadi yang versi online-nya kita di dalam website Mendeley tadi, setelah kita register, nah di sini ada tulisan My Library. Nah, My Library ini adalah menuju ke Mendeley Reference Manager kita yang versi online. Di mana versi online dan versi offline-nya itu hampir 90% itu sama. Jadi menunya sama, tata letaknya sama, isinya juga kurang lebih sama. Kemudian di sini sebelah kiri ini ada tombol synchronize. Jadi kalau internetnya jelek itu juga seringkali juga ada kendala karena dia tidak sinkron jadinya seperti itu. Jadi kalau menggunakan Mendeley nanti sering masalah misalnya di Microsoft Word-nya kenapa sering diam. Nah, itu biasanya problemnya ada di internet. Saya akan coba buka dulu yang versi ini ya. Yang versi offline-nya dulu ya. Nah, kalau versi offline setelah diinstal dia akan muncul icon seperti ini. Nah, ini kalau kita buka, double klik. Nah, nanti setelah saya tunjukkan yang versi offline dan versi online, mungkin saya untuk presentasi berikutnya saya akan menggunakan salah satunya saja. Nah, kurang lebih sama ya. Ini kalau saya ini offline. Ini kalau saya ini juga ada tombol synchronize di sini. Jadi ini kalau saya geser setengah halaman, misalnya saya taruh di sana, nggak bisa dia nggak bisa setengah ya, dia harus menempati kurang lebih 2/3. Kemudian untuk yang online-nya ini. Jadi ya
hampir 100% sama ya, 90% sama. Oke, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi untuk register account sudah, untuk instalasi sudah. Jadi kita akan lanjut ke isi. Kemudian browsernya mensupport hampir semua browser yang sangat terkenal ya, Chrome, Firefox, Safari, atau Edge. Kemudian tadi di sini kalau kita mau install versi, nah, kalau kita mau install yang dari versi offline, ini ada menu di atas ya, ini ada menu tool, help. Nah, di tool ini ada install Mendeley Web Importer dan install Mendeley Site for Microsoft Word. Dan itu sama saja semuanya hasilnya. Oke, berikutnya kita akan bekerja dengan reference library. Jadi tampilannya seperti ini. Ini contoh tampilan yang lama, karena tampilan yang baru itu tombol synchronize ini sudah dipindah ke kiri bawah. Lanjut, ini kita akan dijelaskan bagian-bagiannya. Kalau salah satu recordnya kita klik, dia akan muncul window di sebelah kanan ini. Jadi akan muncul detailnya. Jadi ini yang di highlight kan pengarangnya siapa ini? Witek T, Liu Y. Jadi ini diperbesar, terus ini kita bisa baca abstraknya dan seterusnya. Kemudian karena konsep Mendeley sekarang udah berubah menjadi online, jadi bisa dibuka di mana saja asalkan terhubung dengan internet. Bisa juga pakai iPad ya. Tapi kalau smartphone sepertinya ya tetap kita login di website seperti itu ya, belum ada aplikasinya. Nah, ini tampilannya tadi yang sudah baru. Ini tampilan yang offline ya, ada menu di atasnya. Jadi bedanya kalau yang online dan offline seperti itu. Kalau yang online yang offline ada menu di atasnya. Kalau yang online tidak ada, karena yang online semuanya sudah tersedia dari internet. Jadi sekarang adalah cara menambah pustaka. Jadi saya demokan ya. Jadi cara menambah pustaka itu kita dengan ada beberapa cara. Di sini ada tombol add references ya. Jadi di tombol add references itu ada import file. Import file ini biasanya kita mau nambahkannya PDF. Jadi kalau kita klik import file, kalau dia bukan format jurnal, kalau kita paksa tambahkan ya tentunya nanti bukan merupakan pustaka yang valid. Jadi saya contohkannya, misalnya saya cari paper penelitian ya. Ini paper penelitian saya, yang ini milik saya, yang ini milik orang lain. Jadi ini contoh ya, saya contoh dua ini. Yang pertama yang filenya kecil 828 kilo. Nah, kemudian langsung dia upload. Nah, kemudian muncul di sini. Kadang setelah upload kita bingung, yang mana ya filenya. Nah, ini kita lihat di sebelah kanan. Ini kan ada jamnya, kapan di-upload. 10.33. Atau kita menuju ke sini, recently edit. Nah, di recently edit ini kita lihat yang paling kanan di edit kapan ini menunjukkan tanggal dan jam, berarti yang paling baru. Nah, kemudian kita bisa klik yang baru kita tambah ini, kita bisa klik, kita double klik ya, kita harusnya nambah di sini.
Dia sinkronisasi lagi. Jadi kalau yang online memang kendalanya ini dia harus sinkron dulu gitu. Jadi saya beralih ke yang offline ya. Nah, yang offline ini saya coba sinkron dulu untuk melihat apakah yang tadi sudah ditambah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk yang paling atas jam 10.33. Nah, di sini kalau saya klik, nah dia akan kebuka di sebelah kanan, akan ada detailnya, dan ini semuanya bisa diedit. Jadi andai kata judulnya ini penulisannya kurang memenuhi kaidah judul seperti ini ya, prediction of the final size. Ini ternyata bukan paper saya ya, ini paper yang saya pakai sebagai referensi. Jadi kita bisa edit di sini, misalnya kita menjadi huruf besar untuk di setiap katanya seperti itu. Nah, kemudian nge-save-nya nggak ada tombol save, kita cukup alihkan ke tempat lain, kita klik, udah otomatis di save. Kemudian kalau kita ingin baca di sini, apakah ada filenya, kita coba untuk membaca. Karena tadi kita add-nya file PDF, maka filenya bisa kita baca. Kemudian kalau kita baru saja menambah, kita kadang perlu untuk mengupdate. Jadi kalau ada doi-nya, jadi ini beberapa identitas dari paper journal itu yang kita bisa pakai untuk mengupdate secara otomatis. Jadi kalau ini di sebelah kanan ada kaca pembesarnya ini, kita bisa update secara otomatis. Yang paling utama adalah doi. Doi adalah digital O-nya apa ya? Organization, digital object identifier. Jadi dia identifikasi digital. Coba ini saya klik di sini ya. Nah, nanti dia akan melakukan update. Kalau berhasil dia hijau. Jadi kadang ada beberapa setelah kita tambahkan itu formatnya ada perbedaan, nggak standar. Jadi kita coba untuk update. Kalau tersedia doi-nya, dia akan update secara online. Kemudian yang penting juga paper itu biasanya reviewer jurnal tuh kadang meminta lengkap halaman berapa di dalam jurnal itu. Ini nama jurnalnya, kemudian halaman berapa, kemudian biasanya volume sama edisi berapa. Nah ini volume 5 tapi edisinya kosong ya. Ya bisa jadi memang edisinya nggak ada. Tapi kita coba cek di papernya tadi. Di sini kan ada volume 2 nomor 2. Volume 4 nomor 2. Nah ini bukan, ini bukan filenya. Ini kenapa jadi punya saya? Nah, ini yang terjadi. Di sini terjadi masalah ya di Mendeley-nya. Jadi papernya punya saya, tapi ini judulnya punya orang lain. Saya coba ini dulu. Atau sepertinya ini terbuka sebelumnya ya. Saya coba buka lagi. Ini salah ya. Nah, kalau terjadi seperti ini kita hapus dulu aja. Harusnya ini ya. Ini yang benar. Ini filenya dengan judulnya benar. Jadi ini kalau saya baca, halamannya juga udah ada, isunya juga udah ada. Halaman 172 sampai 189. Jadi andai kata nggak cocok, kita bisa edit. Kita bisa sesuaikan. Nah ini sekarang cocok. Jadi nggak tahu ada error apa itu ya waktu ditambahkan kenapa PDF-nya bisa nggak cocok, nggak sinkron.
Ya, jadi Mendeley itu juga update-nya cukup sering, ya mungkin masih banyak bug di sana sini ya. Terutama dia harus interkoneksi ke berbagai sumber. Baik, untuk cara lainnya adalah dalam satu folder kita bisa import. Jadi sekaligus nanti file-file PDF itu akan masuk ke dalam library kita. Kemudian cara yang lain adalah sudah di-save dalam format yang sudah standar. Jadi bagaimana mensitasi suatu buku, mensitasi suatu paper, suatu karya ilmiah, itu ada format sudah standar yang sudah lama dipakai, yaitu dalam bentuk file .bib, .xml, dan .ris. Jadi sebenarnya isinya adalah teks saja sih, yang sesuai dengan format yang dikenal oleh library-library umum. Jadi ini standar kalau bib, XML, RIS. Jadi nanti pada saat kita mencari referensi pun gitu, kita bisa save sebagai RIS, sebagai bib, nanti di halamannya kadang disediakan. Oke, kita kembali ke PPT. Jadi ini tadi yang file, kemudian yang kedua ini kalau kita sudah simpannya dalam bentuk file teks, ini sebenarnya file teks saja, cuma memiliki format yang berbeda. Jadi kalau manual pilih filenya, kalau dari file pilih filenya. Nah kalau manual itu kita memasukkan doi-nya, salah satunya doi atau ISBN. Jadi kembali ke sini. Kalau kita mau masukkan secara manual, ini add reference manually. Nah, kalau kita punya informasi doi-nya atau ISBN, yang paling umum adalah doi dan ISBN. Kalau yang arsip ID dan PMID ini saya jarang ketemu juga dan jarang menggunakan. Jadi kalau kita tahu doi-nya, kita ketik aja doi-nya atau kita copas, kemudian akan otomatis bertambah. Jadi ini contoh yang tadi ya, ini doi-nya misalnya saya copy, jadi ini doi-nya saya copy. Kemudian saya add manually. Kita paste. Terus kalau bentuknya kita udah tahu jurnal ya kita pilih, kita sesuaikan. Jadi Mendeley bisa mencatat banyak bentuk ya, mungkin buku, book section, conference. Nah ini harus cocok. Kalau nggak cocok nanti tampilannya jadi aneh. Oke, kita add entry. Oke ya, kita lihat hasilnya ya. Kita sudah add. Kita lihat yang baru saja bertambah. Belum berhasil. Internetnya agak terganggu. Oh ini tadi kelewatan ya, dia minta dicari judul 1 sampai 500 karakter. Oke, kita kasih judul ala kadarnya dulu, karena nanti bisa kita update. Nah, di sini kita lihat ya, ini yang baru saya add doi-nya muncul di sini. Kemudian di sini kita update, karena kita tadi pakai doi-nya belum muncul. Bentar ya, saya ulang lagi ya. Doi ini harus di lookup dulu. Nah, setelah dia hijau, jadi tadi belum di lookup. Jadi setelah hijau itu beberapa informasi bahkan dia sudah mengisi sendiri. Nah, kemudian kita add entry. Tapi cara itu sebenarnya saya jarang menggunakan. Saya lebih
lebih menggunakan itu file PDF atau langsung dari web importer, akan sangat gampang. Nah, di sini saya baru add di situ. Nanti akan ada duplikat. Nah, kita harus waspada dengan duplikat juga. Jadi ini karena saya tadi sudah ada record ini, kita ini ada duplikat. Kita cek di sini. Di sebelah kiri ada tulisan duplicate. Nah, di sini kita yang baru add tadi terjadi duplikasi. Nah, kita pilih mau pakai yang mana. Nah, karena yang lama ini sudah ada filenya, sudah cukup lengkap, maka yang atas ini yang dibuang. Duplikasi kurang bagus karena kadang kita salah mensitasi yang A, ternyata kemudian di kemudian hari kita ngelihat yang B, nah itu bisa ketuker. Kita bisa salah mendelete juga. Terus kita edit yang A, ternyata yang dipakai yang B. Jadi itu salah satu fitur yang cukup penting juga. Oke, kita lanjut ke web importer ya. Jadi ini cara menambahkan referensi melalui web importer. Jadi kita menuju ke Mendeley Web. Jadi kita ke search, bagian search, kita mencari paper. Misalnya di sini sudah dikasih topik-topik yang sering digunakan, atau kita juga menggunakan topik kita sendiri. Misalnya face recognition gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang citasinya sudah sangat banyak, 297, kemudian sudah dibaca 840 orang, artinya ini paper ini cukup bagus. Kemudian diterbitkan oleh IEEE, di mana itu merupakan publisher yang sangat besar dan terkenal. Dilengkapi juga dengan PDF-nya. Coba kita cek apakah file PDF-nya ada. Kalau ada itu sangat bagus sekali, karena beberapa jurnal yang berbayar sangat mahal itu dia tidak serta-merta open access, sehingga harus berlangganan. Jadi kadang kalau jurnal yang sangat bagus itu malah sulit untuk mendapatkan filenya. Kadang kalau minta ke autornya, kita koresponden, bisa dikasih, bisa tidak dikasih. Nah, filenya seperti ini. Nah, setelah kita lihat ini, oh berarti filenya lengkap. Nah, ini bagus nih untuk dipakai sebagai referensi. Nah, kita coba ini web importernya, kita klik. Diminta sign in ke Mendeley-nya. Nah, di sini bad gateway, internetnya kurang bagus. Saya harus ulang dulu. Nah, sudah berhasil. Nah, sekarang sudah terhubung. Di sini kita lihat ya, dia mensitasinya dengan cara seperti kita mengakses website. Tapi nanti kalau doi-nya sudah ke-record, itu kita bisa update. Jadi di sini kita juga bisa langsung add ke library kita. Bahkan kalau di library kita sudah tersusun folder-folder, kita bisa langsung menuju ke sasaran. Ya, kita coba save-nya di My Library aja ya, di utama. Jadi IEEE Explore. Kemudian kita coba kembali ke halaman Mendeley. Nah, di halaman Mendeley ini kita bisa juga web importer, kita lihat. Nah, seluruh yang tampil di Mendeley yang bisa di-grab oleh web importer, dia akan grab. Dia akan coba ambil. Nah, kita bisa cek ulang, kita bisa ambil semua, atau kita pilih yang sesuai. Jadi yang tadi kan yang atas ini ya, Li Xiang Li ini. Kita coba add itu lagi.
Tapi bedanya di sini kan formatnya dia format jurnal, kemudian dilengkapi filenya juga. Terus sebelum kita add kita juga bisa melakukan editing. Tapi biasanya saya jarang lakukan ini. Saya lakukan editingnya setelah masuk ke dalam Mendeley. Jadi kita add. Berarti tadi kita sudah menambah 2 kali ya. Dua. Nah ini ada merah. Oh, PDF-nya gagal. Jadi pada saat mungkin PDF-nya kena protect atau bagaimana. Jadi PDF-nya tadi dikasih warning. Oke, kita menuju ke Mendeley. Kita menuju ke Mendeley saya yang offline ini. Nah, tadi saya baru meng-add 2 kali, yang sebenarnya ini sama saja. Tapi kita lihat bedanya nih. Yang pertama tadi kan udah jelas formatnya jurnal dan ada file PDF-nya. Tetapi pada saat web importer ingin mengambil, tidak terdeteksi metadatanya. Sehingga yang diambil seolah-olah itu suatu website saja, bukan artikel jurnal. Sedangkan yang atas bisa mendeteksi sebagai paper jurnal yang bagus. Makanya ini formatnya judulnya atas juga jurnal artikel. Kalau yang bawah web page. Nah, kita bisa melakukan perubahan nih kalau kita tahu, oh ini bukan apa? Bukan web ini ada papernya, ya sudah kita ubah. Kita yakin itu jurnal. Kita ubah di sini jurnal. Jurnal artikel. Tapi sayangnya kita nggak di sini belum dilengkapi doi-nya, jadi kita nggak bisa update kan. Maka kita harus cari filenya atau copas doi-nya, taruh di sini, terus kita update. Nah, sedangkan cara yang kedua tadi, kita sudah dapatkan dalam bentuk jurnal, apakah doi-nya sudah ada, doi-nya kebetulan sudah ada, dan kita bisa update sini. Nah, dengan demikian setelah kita lakukan itu, kita sudah familiar, ya berarti yang kedua ini kita nggak perlukan lagi, kita delete aja. Nah, kebetulan untuk Mendeley yang baru-baru ini tidak ada versi merge ya. Kalau yang zaman dulu ada, tapi sudah dihapuskan fitur itu. Jadi ini kita hapus saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Sebelum terlalu banyak. Jadi ini tadi ya, web importernya diklik, dia akan keluar window di sebelah kanan. Nah, kita bisa pilih. Ini tadi, pilih yang mana, bisa view PDF-nya juga. Tapi kan belum smooth ya. Sepertinya Mendeley juga harus koordinasi dengan berbagai pihak supaya bisa ngambilnya itu smooth. Karena tidak semua jurnal itu menyediakan metadata yang cocok dengan Mendeley. Halo, selamat siang. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Halo. Ya, silakan. Iya, saya Rama. Mau tanya, itu tadi kan kalau yang Mendeley baru kan udah nggak ada merge-nya, berarti otomatis berarti harus kita cek kalau ada 2 data yang mirip harus dihapus salah satu gitu ya, Pak ya? Yang tadi Bapak Ya, ya. dia sediakan menu duplicate. Jadi ini, menu Hmm, duplicate ini kita klik. iya. Nah, kalau ada yang duplicate muncul di sini. Oh gitu, jadi setiap duplikat muncul di situ, jadi tinggal Ya. hapus salah satu aja ya. Nah, kalau ini Oke. tadi kan sudah bersih. Tadi ada duplicate yang baru diambil tadi kan sudah saya delete, jadi sudah nggak ada. Sudah Tapi andai kata dihilangkan. ada, kita harus putuskan pakai yang mana, kemudian kita update. Oke oke. Sebetulnya saya udah mulai pakai Mendeley tapi masih ada kendala di saya pakai MacBook sih Pak. Jadi kayaknya harus nyambung ke Microsoft-nya itu. Tapi nanti itu bisa ini sih. Kalau untuk Mac, dia tahu itu dari jurnal atau itu bisa ya Pak ya? apanya? Dari Eh, bentuknya dari jurnal Citasinya paper. itu. Iya, jadi jurnal paper. Oh bisa. Apakah harus semuanya pakai apa dijadikan PDF dulu atau gimana? Di jurnal itu mayoritas juga PDF. Di PDF ya Pak ya?
Oke. Sama Untuk sejauh ini ya, yang saya tahu seluruhnya PDF. seluruhnya PDF ya, Pak ya? Ya. Oke. Terus kalau misalnya saya mau mensitasi, kan itu cuma dari apa tadi, dari halaman berapa sampai halaman berapa gitu ya. Kayak kemarin saya baru aja penelitian, itu saya ngambil dari publikasi peneliti dari Singapura, namanya Maria Ong sama siapa gitu satu lagi. Nah itu kalau untuk menandakan saya ngambilnya dari halaman sekian sampai sekian. Kalau tadi kan Pak Teja udah kelihatan tuh misalnya dari halaman 90 sampai 95 gitu. Nah Ya. itu gimana Pak? Kalau bentuknya jurnal, itu Hmm, adalah kumpulan dari publikasi banyak autor, ya kan? ya. Kalau misalnya di situ ada terbit 10 Hmm, paper. Nah, 10 paper berarti ada 10 10 autor utama yang ya, mensubmit. Nah, ya. kemudian si publisher itu dalam prosesnya dia editing, editor awal, kemudian reviewer, kemudian editor editing akhir, itu dia akan menyusun dalam bentuk buku jurnal, walaupun bukan hard copy ya. Kalau zaman Ya. dulu kan seluruh seluruh bentuk itu ada hard copy-nya. Seluruh Hmm, publikasi itu ada hard copy. Nah, sekarang walaupun tidak ada hard copy-nya, tetap susunannya itu ada cover, ada daftar isi, dan ada halaman. hmm, Seperti itu. Nah, ya. kita mengutip satu citasi dari satu jurnal, umumnya cara mengutipnya ya full 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 satu paper itu halamannya, bukan bukan diambil lagi bagian dari paper gitu. Bagiannya. Ya. Ya. Dan misalnya paper saya itu dimuatnya di halaman 12 sampai 20 misalnya. Ya Hmm. udah saya citasi paper itu saya masukkan ke Mendeley, kemudian saya tandain halamannya dari 12 sampai 20 gitu. Oh, Dan jadi di biasanya Mendeley-nya Pak ya ditandain ya Pak? ya, biasanya di PDF-nya Hmm, juga tertulis 12 sampai tertulis. 20. Ya Pada Pak. saat kita sinkron otomatis dan metadatanya cocok dengan Mendeley, itu akan keambil semua. Jadi kita nggak usah edit manual. Oke. Begitu. Makasih Pak penjelasannya. Ya. Oh ya, satu lagi saya tambahin. Kalau misalnya kita mau mensitasi buku, ada kalanya beberapa bentuk citasi itu kan mensyaratkan halamannya di mana. Nah, itu ya kita masukkan presisi ya di dalam buku itu. Misalnya buku itu 500 halaman. Dan buku itu benar-benar buku referensi ya, bukan book chapter. Kalau book chapter itu kan seperti kumpulan kumpulan paper ya. Ya, jadi karena dia buku referensi yang tebal ya, kita diminta kalau reviewernya ketat di jurnal itu minta ini dikutipnya halaman yang mana ya, ya kita harus nyari halaman sesungguhnya di mana gitu. Oke. Tapi kalau dia nggak ketat ya udah seluruh buku itu dijadiin referensi gitu. Betul Oke? ya, itu yang kemarin saya lakukan. Iya ya. Buku apa referensinya buku gitu soalnya Pak. Ya, kalau buku Iya, spesifik biasanya kalau diminta. spesifik ya Pak. Oke. Oke, ada Makasih lagi Pak. pertanyaan? Tadi sepertinya ada yang resign. Silakan aja. Oh iya Pak, izin bertanya Pak. Ya, ya, Bu Ya Ayu. saya kan udah coba install ya Pak di Microsoft Word, tapi ternyata yang pas menambahkan add-in itu saya belum berhasil gitu ya. Yang add-in di Eh, Mendeley site-nya itu. yang Jadi, sering sering kendala add-in itu mm-mm. user Microsoft-nya, Bu. Hmm, Ibu berhasil download nggak download apa Pak? add-in-nya? Maksudnya, Eh, maksudnya masuk ke halaman Microsoft Marketplace-nya tadi, kemudian diklik sudah terjadi proses instalasi itu sudah. iya sudah tapi ternyata gagal Pak. Seperti sih emang bermasalah di username-nya sepertinya Pak ya. Gagalnya ada warning gagal atau gimana? Ada warning gagalnya, jadi error error loading add-ins gitu. Oh, ya itu biasanya dipastikan dulu usernya bisa login dengan baik. Oh, Jadi oke. create Microsoft account, benar memang Microsoft account itu verifikasinya lebih ketat ya. Mm-mm. Nah, kemudian itu dipastikan juga passwordnya udah benar.
nanti berhasil. Jadi sebenarnya laptop kita kalau kita menggunakan Windows itu di awal itu kita kan sudah disuruh login kan. Yang baru-baru kan begitu. Nah, kalau itu benar-benar sesuai kita terapkan, itu mestinya akun yang sama bisa dilakukan. Terima kasih, Pak. Gak apa-apa, Bu, nanti bisa japri, Bu. Baik, Pak. Ya, kasih. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut ya. Soalnya nanti mungkin ada saya demokan Microsoft Word-nya. Kalau nggak kan kurang kelihatan itu daftar pustakanya, manfaatnya gitu ya. Oke, ini tadi untuk menghindari duplikat ya. Jadi untuk menghindari duplikat itu dalam arti begini, kita sudah memiliki record di dalam Mendeley, cuma filenya belum ada, file PDF-nya. Nah, kalau seperti itu, kita jangan masukkan lagi file PDF-nya. Maksudnya masukkannya langsung ke library lagi sebagai record baru, nanti akan terjadi double. Nah, untuk menghindari duplikasi itu, kita tambahkan filenya itu di dalam record Mendeley kita yang nggak ada filenya. Jadi contoh seperti ini. Ini ya, contoh ini, ahwal note ini ya. Nah, ahwal note ini sebenarnya ini paper pengabdian masyarakat ini. Nah, di sini kan belum ada filenya. Saya punya filenya, tapi kalau file itu saya langsung drag and drop, nanti akan terjadi dua record. Maka cara nambahkan filenya di sini. Di sini ya, ini di dalam library saya tutup dulu. Di dalam library itu yang saya inginkan yang ini Amrullah, Fadlan Amrullah. Kemudian dia belum ada filenya. Maka cara nambah filenya di sini. Di sini ada menu file. Ada. Nah, ini kita add di sini. Terus kita cari filenya. Filenya di mana? Saya kasih file apa aja ya, kelamaan dari ini. Nah, contohnya ini. Volume 5 nomor 1. Nama jurnalnya Jahe ya, saya tambah. Nah, di sini masuk. Kemudian ini volumenya udah masuk. Maksudnya yang tadi volume 5 nomor 1 filenya udah masuk. Doi-nya kita coba update aja. Nah, filenya udah masuk, kita bisa baca filenya. Jadi ini kalau saya tutup lagi windownya, yang record yang Amrullah tadi, yang ini sudah ada filenya di sini. Nah, kalau kita buka filenya, kita bisa lakukan anotasi, kita bisa tandain, kita bisa baca. Oh, tadi untuk anotasi kita harus offline ya. Tadi yang kebuka yang online. Ini sudah offline di sini. Bentar. Anotasi salah satunya. Nah, salah satunya gini, kita bisa highlight misalnya. Oh, ini yang keambil. Oh, yang keambil salah. Yang keambil salah ya, bukan file jurnalnya ya. Jadi ini saya hapus dulu. Ternyata yang keambil file cover jurnal. Jadi kita ulang lagi, kalau ada kesalahan file kita delete, kemudian kita tambahkan file yang benar.
tercampur yang ini. Masih gagal. Ini baru. Oh, tadi belum selesai ternyata. Loadingnya ternyata belum selesai. Jadi karena Mendeley itu online ya, jadi sangat tergantung dengan internet yang stabil. Kalau nggak stabil, seringkali terkendala seperti ini. Ya kalau terkendala ya kita reset Mendeley atau kita tutup, kita buka lagi terpaksa kalau yang offline ya. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Silakan. Nah, kita kasih contoh yang filenya sudah berhasil aja ya. Silakan boleh langsung yang mau bertanya. Ya, halo. Ya, Ya, silakan. selamat siang Kak Teja. Saya udah download yang versi offline. Nah, sekarang saya mau download yang online. Apakah yang versi offline-nya harus saya eh, hilangkan dulu? Atau dia langsung nyambung? Atau saya bisa punya dua-dua? Punya dua-dua Bu, karena yang online itu kan pada dasarnya tidak kita install, kita buka melalui website. Oh, Jadi ini contoh ya, kalau yang online itu ini benar-benar website Bu, di atas ini ada halaman websitenya. oh ya betul, Nah, website. ya, yang ini online. Hmm, Kemudian saya udah buka lagi yang di sini Bu, ini offline. ya. Ini offline. Hmm, Jadi oh baik. fitur-fitur yang kita ada di offline itu yang seperti kita membaca PDF, kita nambahin anotasi seperti itu, kita adanya di offline. Jadi Oke. supaya lebih stabil gitu. Berarti Tapi nanti kalau mayoritas itu online fiturnya. ya kalau kita download langsung dia masuk ke offline kita ya? Ya, kalau kita download akan menghasilkan seperti ini Bu, seperti kita biasanya menginstal satu software di komputer. Ya. Ini. Maksud, iya, maksudnya kalau kita download filenya dari online, nanti dia masuk ke library kita. Oh, maksudnya referensinya ya Bu ya. Iya. Iya, otomatis. Jadi Hmm. tadi waktu saya download demokan dari sini, itu kan di dua tempat otomatis ada. Jadi ini saya contohin lagi Bu ya, saya ambil paper yang lain, misalnya ini. Face Recognition System e-survey, jadi yang suatu survei. Nah, itu Hmm. kemudian saya ambil pakai web importer. Kan ini secara online ya Bu ya. Jadi ini saya ambil web importer, kembali ke list. Jadi yang kedua ini ya, yang pertama kan sudah masuk. Di sini ada tulisannya nih. Yang tadi kan yang pertama.
Terima kasih. Jadi kita nggak bisa tambahkan lagi karena tadi sudah pernah ditambahkan. Kemudian ini kita mau tambahkan yang kedua. Nah, kita nambahkannya dari website Mendeley, kita tambahkannya secara online. Kita add. Ya. Kita add. Ini masih muter ya, kita sabar karena internetnya harus lancar. Kalau nggak lancar ya kita lihat dulu. Kalau gagal kita ulang. Tapi pada prinsipnya kalau kita pakai Mendeley itu ada nggak nyaman, ada gangguan itu kemungkinan besar penyebabnya adalah internet. Nah, ini udah berhasil ya Bu ya, udah centang kan Bu ya, referensinya Iya. centang. Bahkan ini PDF-nya juga berhasil Bu, dia centang juga. Kalau yang tadi kan PDF-nya ini silang nih merah. Nah, ini contoh yang Mendeley-nya berhasil mengambil dengan baik, dengan lengkap. Kemudian saya coba cek ke yang offline. Ini offline Bu ya, yang bawah. Nah, ini offline. Kita sepertinya sudah masuk. Sepertinya ini tadi sudah sempat sinkron otomatis. Ini last sinkronnya kan 0 menit yang lalu. Ini Bu, sudah ada recordnya di sini. Iya. Ya. Dan ini filenya juga sudah ada. Langsung keambil semua. Kalaupun mau update, silakan doi-nya diupdate lagi. Karena doi itu beda dengan Mendeley, Bu, sumbernya. Doi itu pengelolanya beda. Jadi andai kata dari Mendeley itu pun sudah lengkap, tapi kita coba dari doi-nya mungkin akan lebih lengkap atau lebih tepat gitu ya. Tapi nggak selalu ya Bu ya. Saya pernah menemukan udah update doi pun itu malah salah gitu ya. Terpaksa kita manual gitu. Ya, baik Pak, Oke. terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi ini tadi untuk menghindari duplikasi, kalau sudah kita record di dalam library kita, maka jangan tambahkan record, tapi tambahkan filenya saja di dalamnya record tersebut. Kemudian ini tadi menambah referensi, tadi sudah ya, kita kalau punya file .bib, .xml, atau .ris itu juga bisa. Kemudian ini kita mengelola library kita, tadi sudah banyak dibahas, sebelah kiri itu ada all reference. Jadi all reference itu apapun yang kita taruh di bawah ini, mau di collection atau di group, itu semuanya akan masuk di all references. Dan sifatnya bukan duplikasi, sifatnya itu satu record muncul di banyak tempat. Jadi nanti kalau kita mendelete di salah satu tempat, kemungkinan akan hilang record itu. Jadi kita biasanya mendelete-nya memastikan dengan hati-hati ya, apakah kita hanya remove dari collection aja, atau benar-benar remove record-nya. Kalau remove record-nya ya dia hilang. Tapi masih ada di trace, kita bisa restore. Kemudian yang baru di add namanya recently add, kemudian yang baru dibaca recently read, kemudian favorit itu yang di bintang-bintangnya ditandain, terus yang sudah dibaca itu yang ada titik-titik hitam ini. Itu artinya PDF-nya kita udah baca. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita bisa nambah collection, itu seperti kita punya folder-folder seperti itu. Jadi kita collection, kemudian bawahnya itu grup itu untuk sharing. Jadi ini tadi udah saya jelaskan ya, untuk kalau kita klik salah satu record kita, sebelah kanan akan kebuka detailnya, terus di dalam detail itu kita bisa edit seluruhnya. Jadi sesuai dengan kriteria. Kemudian ini lanjutannya, ya yang disebut metadata itu ini. Jadi Mendeley itu kalau berhasil mengambil metadatanya dengan tepat, maka record di dalam library kita bagus. Tapi seandainya dia metadatanya tidak berhasil diambil, ya terpaksa kita edit manual. Oke, nah ini nanti saya akan demokan, ini organize, itu kita caranya mau memindah-mindahkan dari satu tempat ke
tempat yang lain. Terus nanti saya juga demokan nambah grup ya. Kemudian kita invite teman kita sesama author mungkin. Nah, itu yang fitur itu yang mungkin masih jarang dimanfaatkan ya. Jadi kadang yang nulis hanya satu orang aja, begitu dipindah ke orang yang lain, referensinya rusak. Oke, kita demo lagi. Nah, di bawah ini, collection, itu tadinya kosong. Jadi collection ini punya saya yang ketik, saya yang buat. Jadi caranya gampang, ini create collection, kita akan bikin koleksi baru, workshop mungkin cukup namanya, kemudian ya ada pertanyaan. Kemudian kalau kita menuju ke workshop kan isinya kosong ya. Nah, kita mau isi dari mana? Oh, mau isi dari, mestinya kalau kita mau nyari yang keseluruhan ya kita isi dari atas. Nah, biasanya kalau kita add library itu biasanya udah pasti nongolnya di sini. Dan paling gampang nyarinya di recently add yang baru ditambahkan. Nah, saya kasih contoh di misalnya my publication. Nah, my publication ini publikasi saya penelitian dan PKN. Terus saya menginginkan memindahkan ke collection saya atau folder workshop. Jadi contohnya misalnya ini. Nah, ini yang agak tricky ya. Kadang kalau kita pilih banyak, itu kita nggak bisa pindahin. Tapi cara yang paling ampuh, kalau kita cuma memindahkan record seperti ini, cara paling ampuh pakai ini, organize. Jadi kita pilih nih dua paper kita klik yang di bawah ini organize, terus kita tambahkan ke koleksi kita dengan nama workshop. Dan seperti itu. Jadi nanti akan ngumpul di sini. Dua ini akan. Kemudian kalau kita mau create group, nah create group ini kan kita mau kolaborasi. Nah, tidak bisa yang sudah dibuat di collection akan otomatis di-share itu nggak bisa. Jadi kita harus create juga di dalam grup ini yang kita mau share. Nah, isi di workshop ini kita harus pindahkan lagi. Bukan dipindahkan ya, diorganize. Jadi tetap ada di workshop yang collection, kemudian kita organize, kita tambahkan ke grup, kita masukkan ke workshop juga dengan nama yang sama. Akhirnya di workshop ini ada record yang sama. Tetapi walaupun tempatnya banyak, berbeda-beda, itu sebenarnya hanya satu record yang semuanya terkumpul di sini. Jadi dibuktikan kalau kita create duplicate tidak ada duplikasi. Jadi itu hanya shortcut-nya aja. Nah, di workshop ini, di grup ini kita mau share. Cara share. Manage group. Nah, di dalam manage group kita bisa invite member berdasarkan email address yang digunakan di account Mendeley. Jadi silakan author yang lagi menulis paper bersama-sama diketikkan di situ, nanti dia akan dapat notifikasi via email kalau nggak salah ya. Terus dia menerima accept atau apa gitu. Nah, setelah itu akan otomatis muncul di teman kita. Jadi grup dengan nama workshop ini, kalau saya sudah share ke orang lain, nanti ini pada saat dia sinkronis, setelah dia accept ya, dia terima, setelah dia sinkronis akan muncul di tempat dia juga. Sama persis. Kemudian kalau saya menambahkan, di sana juga setelah sinkronis dia akan muncul juga. Oke, ada pertanyaan?
Terus kita bisa mencari artikel juga ya, artikel yang kita sudah simpan itu standar ya. Udah fitur itu fitur umum. Nah, anotasi tadi ya, buka PDF-nya, kita bisa highlight, kita bisa kasih catatan. Bahkan sekarang sudah ada AI-nya untuk merangkum, ada menu baru. Ini contoh, misalnya baca satu paper. Nah, ini ada generatif AI di sebelah kanan ini. Jadi zaman sekarang kan ini fiturnya masih terbatas ya, tidak bisa digunakan untuk grup. Nah, ya terpaksa kita pindah ke yang My Collection. Jadi mungkin kita mau, biasanya kalau paper itu kan kita mau mensintesa kan, pengen tahu data yang digunakan dan sebagainya. Mungkin ya bisa di summarize menggunakan Gen AI ini. Nah, dan kita bisa chat ya di sini pakai prompt. Misalnya data yang digunakan misalnya ya. Data, coba saya ketik aja. Saya ketiknya pelit-pelit aja data gitu. Nah, ini pengabdian, mungkin nggak ada data ya. Saya ganti yang paper, saya ganti paper yang penelitian. Misalnya dataset gitu. Saya ingin tahu datasetnya pakai apa. Coba kita tes AI-nya. Mendeley ya. Nah, datasetnya diambil dari website Kementerian Kesehatan. Jadi dengan ditambahkan AI di dalam Mendeley ini, kita kalau mau nyari sesuatu lebih cepat ya. Oke, ada pertanyaan. Kemudian ini kalau kita mau, ini bisa diurutkan berdasarkan nama autor, kemudian berdasarkan tahun, berdasarkan judul, berdasarkan sumber jurnal. Nah, sejauh ini sumber ini yang bisa direcord hanya jurnal ya. Buku, publisher buku belum masuk. Ya mungkin belum inilah, Mendeley-nya belum lengkap. Kemudian kita mau cari nama autor, tinggal diklik aja. Ini nama autornya. Ini nama saya klik nama belakang. Kemudian kita bisa filter di sini. Ya filternya di sini autor. Kalau autor. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini tadi yang annotation. Anotasi itu seperti kita stabiloin, kemudian kita kasih catatan. Nah, itu catatan kita sendiri. Kemudian make available online, tapi itu sudah nggak terlalu penting ya, karena dia akan secara otomatis sinkron. Nah, ini cara menggunakan citasi di Microsoft Word. Nanti saya demokan aja. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan sebelum saya demo ke Microsoft Word. Pak, permisi. Iya, silakan. Saya mau tanya, ini sekalian menegaskan Pak. Tadi perbedaan collection sama grup ya. Collection itu kita dua-duanya sama-sama kita buat sendiri. Betul. Kemudian sekalipun, oke, yang collection itu kita seperti membuat tag gitu ya Pak ya. Kalau di Folder. Iya. Folder. Folder. Kalau Iya. folder, tapi kan filenya tidak berpindah, hanya saja shortcutnya Iya. saja yang disimpan di situ. Oke. Iya. Kemudian kalau grup tadi kalau kita mau invite penulis lain, itu posisinya di grup ya Pak. Kemudian Posisinya di grup,
Heeh. Dan sejauh ini collection kita nggak bisa share menjadi grup, jadi terpaksa manual. Mungkin Mendeley masih pengembangan lagi, nggak tahu kapan itu mungkin akan lebih fleksibel. Gitu. Oke. Terus kalaupun namanya collection dan nama grup itu sama, tidak ada sinkronisasi otomatis ya, Pak ya? Betul nggih? Oh, Tadi nggak kan ada, nggak ada ya, itu cuma nggak ada, penamaan aja. belum, Oke. belum ada. Jadi kita harus manual. Oke, Pak. Tadi kalau nggak salah saya ngelihat ada fasilitas satu lagi tag apa tab gitu ya, Pak ya? Itu buat apa ya, Tag. Pak? Tag, TAG. Itu buat apa bedanya sama collection gitu, Pak? Gimana Bu ya? Saya jarang. Tadi saya ngelihat juga sedikit di mana gitu, Pak. Kalau nggak salah di paper, kalau papernya dipilih, Di dalamnya paper. kayaknya, Pak. Coba Bu, kita cari. Oh iya, Ini Bu, bagian di info ke bawah kalau ini itu Bu. Pak teks iya. Teks itu Iya, apakah sama posisinya seperti collection atau gimana, Pak? enggak. Tag ini kita mungkin nandain aja Bu. Mungkin untuk searching mungkin manfaatnya. Kita Apa? tandain, oh Heeh. ini paper ini cocok untuk apa gitu. Nanti kita bisa cari lagi dengan lebih mudah. Gitu. Kalau gitu apa posisinya seperti keyword atau hashtag gitu, Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Teks itu keyword atau hashtag. Kayak kita kasih label Bu, kita kasih name tag gitu. Kalau kita punya Oh koper kita iya ya, tandain. Ya. label ya, Pak ya. Ini punya saya. Gitu. Oke Atau oke. ini untuk penelitian apa gitu. Oh berarti satu paper bisa punya tag lebih dari satu. Kemungkinan Terus satu gitu ya, Pak paper ya. bisa masuk ke banyak collection juga. Bisa ke collection yang banyak juga, ke grup yang banyak juga bisa nggak, Pak? Bisa. Oke. Makanya di sini Yang collection-nya kan kosong nih. Jadi paper yang ini belum ada di collection. belum masuk kemanapun. Oke. Ya kalau kita cari contoh yang ada di collection misalnya kemudian misalnya ini LM kemudian salah satu ini LM-nya kok kosong. Oh karena ke filter ini Bu. Jadi filternya saya Oh, ke buang. filter nama, oke. Ya, jadi sering sekali saya sendiri kaget Bu, kok hilang gitu. Ternyata saya habis search saya lupa. Filternya, oke. Ini soalnya penelitian terakhir ini barusan. Nah di sini misalnya, nah ini collection-nya masuk di sini LM. Iya, Jadi kalau ternyata collection-nya lebih dari satu ya muncul banyak di sini. oke. Pak tadi bagian atas unspecified itu apa Pak ya? Mohon maaf. Atas Ini saya sendiri. kemarin, ini gini Bu, karena saya menggunakan ini topiknya kan Pancasila, karena saya sumbernya itu kan ada Undang-Undang Dasar, ada apa P4 itu dokumennya kan kita sulit Bu masukkan ke kriteria mana. Mau sebagai buku nggak bisa, mau sebagai jurnal sangat beda gitu Bu. Terus saya coba untuk citasi sebagai web page, kesulitan juga. Ternyata di dalam website itu bentuknya filenya PDF, nggak ketarik juga gitu. Terus akhirnya file PDF-nya saya download, saya taruh di Mendeley, dan saya tulis sebagai unspecified. Oh, berarti Baru lebih cocok gitu loh. Gitu. Berarti seperti Mendeley belum menemukan format yang apa tag label yang tepat untuk format dokumen tersebut gitu ya, Pak? Bisa begitu, tapi lebih ke gini Bu. Kalau Mendeley menyarankan statute Bu. Statut itu statuta. Ya seperti hukum negara kan. Yeah. Tapi kalau itu formatnya di Amerika mungkin cocok, benar nggak Bu? Iya. Tapi karena ini formatnya di Indonesia kan tidak sama Nggak dengan seperti negara itu. lain. Nah, terpaksa saya pakai Unspecified. dan unspecified ini tidak timbul masalah. Kalau saya pakai statuta itu muncul masalah Bu.
banyak tiba-tiba nongol di tempat yang salah, Bu, di sini. Metadatanya Pak ya. Iya, karena begitu ya sudah. Saya berkesimpulan Mendeley-nya tidak tahu statuta yang ada di Indonesia sehingga field-nya ngaco seperti itu. Baik. Nah, cara paling aman itu yang unspecified karena unspecified sebenarnya itu murni bukan murni ya, lebih ke benar-benar manual gitu loh, Bu. Kalau unspecified Oh, itu iya, karena ini field-nya itu banyak, ini kan banyak nih. ya, Sehingga kita mau masukkan ke yang mana bebas ya enggak bebas. baik. Pak, tadi Pak Teja saya tertarik mau tanya ini sebetulnya. Stylenya Bapak sendiri untuk eh Mendeley sendiri kan sebetulnya reference manajemen ya, manajer ya Pak ya. Ya. Tapi kan kita pribadi akhirnya juga melakukan manajemen di dalam manajemen gitu ya. Yang saya contohnya tadi ada dengan kita memanfaatkan ada collection, ada group tab dan lain sebagainya. Yang saya tertarik itu bagaimana stylenya Bapak untuk, mohon maaf Pak kalau ini pertanyaannya ke bagaimana caranya Bapak sendiri gitu. Kan kita dosen punya pengajaran, punya penelitian, punya pengabdian masyarakat itu untuk mengatur Mendeley-nya itu gitu Pak. Kalau boleh di-share sedikit. Awalnya saya mencoba bikin collection ini Bu, untuk merecord history seperti itu Bu, ya. Tapi at the end tidak terlalu ada manfaatnya. Jadi kesimpulan saya, Ya. setelah paper itu sudah tuntas, sudah paripurna, sudah publish, itu kita bisa hapus collection kita. Karena apa? Kalau penelitian itu berkelanjutan, maksudnya hapus collection, tapi kan kita nggak hapus all Full reference. reference. Ya. Tapi seringkali kalau penelitian itu topiknya tidak berkelanjutan, tidak dalam satu roadmap yang linier, itu biasanya saya selalu nyari yang baru, Bu. Kecuali linear, Bu ya, kecuali linear dilanjutkan. Saya pernah 2 kali penelitian itu nyambung. Nah, itu saya pakai lagi karena mayoritas kan citasinya sama. Sama. Ya. Nah, ini saya belum pernah hapus sih ya, cuma tidak pernah dipakai lagi, Bu. Cuma pernah pengalaman ada satu penelitian dia nerusin nyambung gitu, jadi saya pakai. Ini seperti ER dan PG ini 2 kali nih Bu dipakai. Nah, yang kedua diupdate jadi. Karena yang namanya penelitian kan nggak 100% sama kan, yang satu konteksnya kemana, satu konteksnya kemana. Jadi ya karena mayoritas sama ya sudah, yang mayoritas itu kita pakai, yang perlu yang beda itu kita tambahkan. Terus ada juga yang ini SL2S ini rencananya panjang, cuma ya akhirnya berhenti juga. Kalau ini Pak, udah ya Pak ya, berarti itu tercakupnya di collection ya Pak? Jadi collection. Karena mayoritas yang nulis saya sendiri sih ya. Oh gitu. Grup ini pernah ada dosen, contoh Bu, kalau grup ini misalnya ada dosen minta tolong, misalnya itu dosen fakultas lain gitu minta tolong. Pak Teja ini tolong bantu dong cariin paper-paper yang begini, yang kriterianya ini gitu. Saya bantu, jadi saya coba cari dari Mendeley, ya requirement-nya harus begini, harus begitu ya saya tanya aja, terus dia minta banyak sekali, saya bilang nggak sanggup, dapatnya cuma segini, saya bilang gitu ya, akhirnya ya tetap ya ada manfaatnya. Jadi caranya ya saya bikin grup, saya invite dia supaya dia bisa langsung nambahkan di papernya dia gitu. Kalau tidak kan sangat repot Bu, kalau saya nyari kemudian yang pakai orang lain gitu loh. Iya, iya. Itu sangat susah itu kalau itu. Kalau berkaitan sama ini Pak, pembimbingan dengan mahasiswa, kadang kan selain
dokumen skripsinya yang dibimbing, kadang juga cara mendapatkan referensi, cara membaca referensi, dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya meminta juga mahasiswa untuk share paper gitu ya. Nah, berarti kalau menggunakan Mendeley sini, kita bisa bergabung di grup itu untuk invite ya Pak, nggak perlu share BIP-nya, tapi langsung aja ketemu di Mendeley gitu ya Pak kira-kira? Iya. Kalau Hmm. manual itu di save as RIS atau BibTeX itu, Bu. Kalau mau mindahin manual. Jadi kalau mau memindahkan manual, nggak perlu misalnya ada 20 PDF, 20 PDF-nya dipindahkan, nggak usah. Kalau misalnya kalau ini mau cara manual ya, misalnya misalnya Finger lah. Misalnya seluruhnya ini saya ekspor tuh, ekspor ke TXT format. Mana ekspor? Itu di bawah Pak ekspor, Iya. yang horizontal bawah. Oh ya ini ya. Nah ini Nggih. saya ekspor Bu. Nah ekspor ini mau BIP, mau XML, mau RIS gitu bisa. Saya pernah pakai RIS sih. Jadi keseluruhan di dalam satu collection ini akan menjadi satu file. Tapi sebenarnya ya kalau saya lihat isi filenya ya teks saja seperti suatu daftar pustaka aja Bu. Dan Mendeley itu kan yang hanya butuhnya teksnya aja Bu. Setelah dia masuk ke dalam Mendeley yang orang lain, ya isinya sama saja. Jadi kalaupun mau diupdate ya bisa kalau ada doi-nya kayak gitu. Nggih. Ini paling praktis ini Bu kalau mau manual. Tapi kalau Yes. mau share grup ya itu tadi. Tapi biasanya kalau share grup ini lebih cenderung kita benar-benar bolak-balik arahnya Bu. Maksudnya bolak-balik gimana Pak? Ya kita carikan Online off, referensi, itu udah saya tambah, terus yang orang lain nyari juga bersama-sama, oh ya ini saya juga udah nambah, terus tahu-tahu koleksinya banyak gitu. kolaborasi ya Pak ya? Ya kolaborasinya begitu. Terus nanti yang satu ngetik, masukkan citasi, masukkan ya citasi itu berarti kan memasukkan ke dalam teks kita kan tuh yang kita ketik-ketik terus Iya. oh ini dikutip dari atau gitu. Nggih. Pernah kejadian itu lucu sih Pak. Jadi mahasiswa baca paper, tapi Ya, caranya dia membaca itu salah. Jadi kayak misalnya dia bilang ini bagus telah tercapai 80%. Coba dibaca lagi. Ternyata 80% tuh bukan masalah hasil akhirnya, tapi baru ya, mencakup dari surveinya kayak gitu tuh loh Pak. Kadang kan ya, selucu itu nggak tahu cara bacanya itu. Jadi akhirnya ya udah buka dulu papernya. Kadang-kadang sampai ke situ maksudnya. iya. Kalau memang kolaborasi dosen sama mahasiswa memang harus dicek satu-satu sih. Dosennya harus ikut melihat. Jadi dari abstrak ini kadang kita bisa ambil yang kita butuhkan, kadang kurang. Kalau kurang jelas ya terpaksa kita harus mendapatkan filenya. Nah yang pusing itu kalau filenya nggak bisa dapat, itu kita harus nyari ke repositori gitu. Ya syukur-syukur ketemu. Kalau nggak ketemu kita ya terpaksa ganti paper Ganti. lain. Ya. Baik. Baik Pak Teja, terima kasih pertanyaan saya. Mohon maaf banyak. Matur suwun. Ada lagi yang mau bertanya? Itu tadi Bu Roro ya? Betul Pak. Oh, ya sudah. Oke, kita lanjut ya. Kita dari nol aja ya, nggak usah contoh paper ya. Nanti contoh paper boleh lah paper saya. Tapi untuk sementara kita pakai lembaran kosong. Jadi setelah add-in di Microsoft Word itu sudah install, itu akan muncul di references, kemudian di sebelah kanan ini. Jadi banyak pengguna lama itu dia ada Mendeley-nya itu munculnya di tengah sini. Itu versi lama, itu sudah nggak dipakai. Kalau misalnya Microsoft-nya belum update, Mendeley-nya ada di tengah sini logonya. Nah, yang baru itu yang di kanan ini.
Nah, untuk memastikan bisa digunakan, kita klik Mendeley ini dan biasanya kalau belum login, seperti tadi ya, waktu menggunakan web importer. Nah, di sini kita bisa arahkan penelitian kita itu menggunakan collection yang mana atau menggunakan grup yang mana. Jadi silahkan. Jadi kalau misalnya menggunakan contoh menggunakan language model LM, nah, maka yang muncul di sini sama persis dengan yang di Mendeley kita. Jadi sama persis yang ada di Mendeley record LM. Itu sama. Nah, kendalanya itu baru ditambahkan, tapi sinkronisasinya belum selesai. Jadi pastikan kalau habis nge-add di Mendeley-nya, disinkron. Jadi si Microsoft Word-nya itu, dia juga melakukan sinkronisasi ke server. Jadi kalau ke server Mendeley. Jadi kalau Mendeley di reference manager-nya belum disinkron, maka bisa jadi belum muncul di sini. Ya. Terus kita ngetikkan survei mengenai Pancasila misalnya. Terus misalnya karena ini konsumsinya orang luar negeri, mungkin mereka nggak mengenal Pancasila itu apa. Jadi kalau saya nulis paper itu saya minim sekali menjelaskan istilah. Saya pakai citasi aja. Jadi saya cari nih yang Pancasila nih. Oh, 1, 2, ya udah 2 aja cukup. Terus saya insert citasi. Ya udah. Ini gayanya mungkin apa ya? Di sini kebanyakan dari teknik atau humaniora. Kalau humaniora biasanya APA. Terus kita bisa ubah citation setting kita, ini kan APA ya. Biasanya kalau orang teknik IEEE biasanya yang pakai bracket itu boleh. Nah, silakan mau pakai contoh apa ini? Kalau IEEE nggak ada nama author, dia hanya bracket 1 2, kemudian nanti daftar pustakanya sesuai urutan yang pertama kali disitasi akan muncul duluan. Kalau ada juga style lain yang menggunakan nama author, kemudian daftar pustakanya berdasarkan urut abjad, itu juga ada. Jadi ini terserah sesuai gaya selingkung, gaya template dari kalau jurnal dari jurnal, kalau skripsi ya dari kampus. Kampus minta apa? Vancouver misalnya. Kita coba cari sini Vancouver. Nah, Vancouver ini banyak juga versinya. Ya misalnya ya kita cari yang mirip gitu. Karena kadang yang ngasih aturan itu hanya ngasih nama umum aja Vancouver gitu, tapi ternyata Vancouvernya ada banyak sekali dan ada perbedaan gitu. Itu yang sering problem ya, kita cari yang mirip. Jadi ini karena ada Vancouver versi siapa, saya cari yang umum aja, misalnya versinya Elsevier gitu. Kan ini dari beberapa kampus meletakkan stylenya di sini bisa, karena kita bisa nambahkan manual juga. Oke, misalnya ini Vancouver biasanya untuk medicine, untuk kesehatan. Oke, kemudian setelah kita citasi, biasanya kita bikin daftar pustaka. Ya, kita bikin daftar pustaka di sini. Insert bibliografi. Karena tadi dipilih gayanya Vancouver, ya ini bibliografinya, pustakanya juga Vancouver. Nah, kalau kita ubah ke IEEE, ya dia akan langsung berubah ke IEEE. Pustakanya belum update ya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau belum update, biasanya kita bisa lakukan penyegaran kutipan. Jadi ini misalnya kan, kita ulang lagi salah satu aja, supaya
daftar pusakanya update. Nah ini kalau nggak update, ya biasa kan masalah internet. Kalau nggak update ya terpaksa kita ulang lagi update. Oh, karena saya setting manual. Jadi ini update birokrasinya itu saya setting manual update, saya ubah kemarin. Karena kalau otomatis update itu, jadi gini, kadang format fontnya itu berbeda dengan gaya template. Jadi terpaksa saya bikin style di sini untuk referensi ini. Setelah saya bikin style, karena dia auto update, dia berubah-ubah sendiri. Pada saat saya submit, dia pernah berubah sendiri. Nah itu yang bikin saya ubah ini ke manual update. Jadi ini ya, kita stylenya apa? Stylenya biasanya kan referensi ya. Kita cek stylenya. Stylenya normal. Misalnya kalau kita cari stylenya reference, sudah dipakai belum? Atau stylenya daftar pusaka ya. Kita create style. Karena tidak selalu style yang defaultnya itu sesuai. Oops. Daftar pustaka. Terus kita modify, misalnya itu angka satunya kejauhan. Jadi kita kejauhan itu berubahnya di sini, hangingnya. Ya misalnya segitu. Nah, jadi dia agak rapat dengan angkanya ya. Oke, ya udah. Jadi saya coba ubah lagi ya stylenya ya. Saya coba ubah lagi ke apa udah, Vancouver udah, apa yang belum? Ini deh, ICMGA, kita random aja ya. Nah, dia cara mutasinya begitu. Terus daftar pustakanya, karena saya setting manual, saya harus klik. Nah, dia berubah. Terus ini kan jaraknya jauh lagi, berubah lagi. Ya, yang tadi, style yang tadi sudah saya save. Tadi mana saya? Daftar pustaka yang ini kan ya. Jadi caranya ini diblok dulu. Nah, diblok dulu, terus ini daftar pustaka saya klik. Nah, supaya angka dengan tulisannya nggak terlalu jauh. Terus ini mau diubah fontnya juga bisa. Oke, ada pertanyaan di sini? Kalau ada kendala, misalnya nggak update, terus seringkali kalau internet problem itu dia diem, nge-freeze. Jadi ya terpaksa kita reload di sini, reload. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, kita lihat lagi ada lagi nggak ya? Sepertinya sih udah habis. Ini annotation tadi udah, itu grup sudah dibahas. Annotation itu PDF-nya kita buka, terus kita blok, kita tandain, kita kasih catatan. Nah, kalau kolaborasi bahkan yang memberi catatan kelihatan di sebelah kanan ini kan. Si A berkomentar apa, si B berkomentar apa. Terus ini tadi invite member pakai email ya. Kemudian, nah udah selesai. Oke, dari saya sekian. Silakan kalau ada pertanyaan kita lanjutkan tanya jawab. Di chat, izin bertanya, jika terjadi perubahan pedoman sitasi dari kampus di tengah proses skripsi, bagaimana cara memperbarui seluruh sitasi dengan efisien menggunakan metode? Caranya seperti tadi, Pak. Jadi, ini tadi apa, Mas? Pak, si Jian lagi skripsi itu kelihatannya. Contoh Jian ya, kebetulan mahasiswa saya. Kita buka salah satu paper ini ya.
revisi ini paper lama aja ya. Semoga citasinya masih lengkap. Ini yang editing, oke salah. Tapi nggak apa-apa lah. Ini revisi ke review. Kita menuju ke references ya. Kemudian ada Mendeley. Ada menu Mendeley di kanan. Kita buka, pastikan terhubung. Ini minta apa? Oh, ini karena dokumennya lama, dia menawarkan untuk update dokumen. Oh ya, hati-hati ya, pada saat kita mengcopy file, ini seperti ini ya, kita cek, ini citasi 1. Kalau kursor saya ke situ, dia berubah menjadi abu-abu, kemudian ada kotaknya begini, ini artinya citasinya masih terhubung dengan Mendeley. Nah, hati-hati pada saat mau mengcopy teks, ini copy sini ke file baru misalnya. Ini contoh ya, ini 1 dan 2 ini saya copy, yang ada citasi 1 dan 2 saya copy, kemudian saya paste ke file yang lain, file yang tadi ya. Pada saat paste ini, kalau text only, itu track itu hilang citasinya. Jadi makanya ini biasanya kalau pakai use destination atau keep formatting, itu biasanya citasinya nggak hilang. Jangan text only, kalau text only biasanya hilang. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalnya di reject atau disuruh atau filenya hilang, bukan filenya hilang, kalau filenya hilang semua. Intinya kalau harus memindahkan ke template yang baru dengan cara Copas, itu kita bisa tetap menjaga citasi kita nggak hilang gitu. Nggak hilang itu bahkan nggak rusak, urutannya juga sama. Jadi ini ya, otomatis berubah menjadi angka 3 dan 4. Karena tadi 1-2-nya udah dipakai di atas. Tapi berubah jadi 3-4, itu dokumennya relatednya masih benar, tidak pindah sendiri ke tempat yang lain. Kita cek. Nah, 3 dan 4 ada hubungannya dengan COVID kan? Nah, begitu. Nah, itu magic, itu luar biasa itu, karena fitur itu sangat penting. Jadi kita sering kali copy, ya citasinya buyar, hilang, ya harus satu-satu lagi manual. Tadi mau mengubah citasi. Tolong diperhatikan ya, ini kan bentuknya bracket, ini IEEE, bracket urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini anggap aja dokumen ini ya, dokumen skripsi ya. Nah, terus ini Mendeley placeholder-nya dia hilang. Ya, saya coba update. Tapi kan referensinya nggak hilang. Kalau referensinya nggak hilang, nggak usah khawatir. Nah, ini kita cari. Ini penelitian COVID. JISA. Kebetulan nama waktu itu ngasih namanya, ini referensinya hilang seperti ini. Referensinya hilang, tetapi saya belum hapus, ada di all references. Ya. Jadi saya masih bisa create. Nah, keluar lagi, ketarik lagi, muncul lagi, tenang aja gitu. Terus habis itu tadi problemnya adalah tiba-tiba kampus mengubah dari IEEE menjadi Vancouver misalnya, atau apalah lebih ekstrim lagi, APA 7 gitu. Nah, begitu diganti ke apa, otomatis update. Citasi di dalam teksnya udah berubah menjadi apa, tapi karena, nah ini udah jadi apa, udah nggak pakai angka-angka dalam bracket, ini jadi nama author, koma, tahun. Kemudian daftar pusakanya karena saya settingnya tadi manual update, ya saya harus manual update dulu. Di sini saya klik update bibliografi manual. Oke, apakah menjawab?
Menjawabnya pakai chat juga ya? Bentar. Sudah terjawab. Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, sebagai penutup, saya kasih tips, salah satu tips ya. Jadi salah satu tips kalau saya mencari referensi, ya sejauh ini saya mengandalkan Mendeley website ya, untuk mencari referensi. Tapi ada bukan beberapa ya, tapi penelitian yang lebih canggih lagi, Mendeley itu tidak mau dia pakai sebagai sumber referensi. Dia akan mencari di publikasi-publikasi besar yang terkenal seperti IEEE dan sebagainya. Jadi kalau saya sejauh ini saya memanfaatkan Mendeley karena juga semakin hari dia semakin lengkap, semakin bagus. Jadi saya mengandalkannya di sini aja, search. Jadi ini kalau misalnya judulnya topiknya language model, dan ini bisa berlaku boolean ya, and or itu bisa. Terus kita pakai tanda petik, sempat dulu memang sempat nggak jalan, tapi sekarang kayaknya udah jalan. Language model misalnya gitu. Terus saya klik, nah cara saya mau satu-satu boleh, satu gini, terus add to library. Jadi kalau satu-satu begini, klik add to library. Nanti akan masuk ke library kita. Kalau mau cara yang lebih masif, pakai web importer. Nah di sini dicontreng aja select all misalnya. Terus add. Nah kemudian kita beralih ke reference manager kita, ke Mendeley reference manager kita. Misalnya tadi udah masuk ke language model ini. Nah ini baru di sini kita baca abstraknya relevan nggak dengan kalimat yang kita tuliskan di paper atau di skripsi, apakah relevan? Ini benar nggak di paper ini, di jurnal ini yang mau saya kutip itu ada, cocok, sesuai. Ya kalau cocok ya kita keep, kita lengkapi. Kalau benar-benar nggak relevan jauh, ternyata language modelnya bukan language modelnya AI misalnya gitu. Ya udah kita delete aja langsung. Jadi untuk mencari referensi terutama untuk state of the art atau studi literatur itu biasanya saya bisa puluhan sampai mendekati 100 lah, puluhan, 60, 80 gitu. Kemudian kita seleksi ya sisa 20, 30. Kalau kurang cari lagi dengan keyword yang berbeda. Kalau sudah cukup ya sudah. Tapi itu bukan penelitian yang sangat hebat. Kalau penelitian sangat bagus itu biasanya berpijak ke 1-2 paper aja. Jadi benar-benar dia mengkritisi atau mengenhance satu penelitiannya orang lain. Oke, demikian acara workshop hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin saya aja yang mengakhiri ya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Semoga bermanfaat, baik untuk penulisan skripsi, untuk para akademisi, baik dari guru, dosen, juga peneliti. Semoga ilmu yang tidak seberapa ini karena hanya mengenalkan cara instalasi dan penggunaan awal bisa memberikan pencerahan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, Pak.